Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Episode 1586 Satu melawan 10.000. Terdengar suara gemuruh, langit memucat, dan dunia kacau balau. Seberkas cahaya tebal ditembakkan dari Tian Linggai milik Ye Chen, menembus Tian Xiao, dan menyodok langit dari sebuah lubang besar. Roh jahat yang mengepul keluar, menyapu langit, dan memenuhi dunia dengan tirani yang haus darah, menjungkir balikkan alam semesta. Ketika dia bangun, wujudnya berubah drastis, dengan garis dewa kuno terukir di antara alisnya, rambutnya yang berdarah beterbangan, sepasang mata hitamnya melebar, melahap langit dan bumi, memadamkan bintang, dan memainkan kekacauan. Seluruh dunia, dengan dia sebagai pusatnya, membentuk es inci demi inci, sebidang tanah tanpa delusi, mulai dari telapak kakinya, meluas ke segala arah, dan penglihatan prasejarah terkejut. Dia seperti dewa iblis yang tak tertandingi, seberat gunung, taoisme dan kekacauan terjalin, hukum dan guntur menari bersama. Keadaan apa itu, dan apa yang Ye Chen lakukan? Para biksu Sifang terkejut, tidak dapat menahan paksaan Ye Chen, tidak dapat menahan roh jahat yang mengerikan, mereka mundur satu demi satu. Jelas bahwa pangkat kuasi suci begitu tirani dan memaksa. Apakah dia dalam keadaan iblis? Tapi dia tidak memiliki darah iblis. Bukan iblis, itu adalah batas suksesi darah. Seorang biksu tua berseru, ekspresinya terkejut, luar biasa. Batas penerus darah. Apa itu? Para biksu muda tertegun dan menatap lelaki tua di sampingnya. Itu adalah keadaan garis keturunan setelah disublimasikan. Terlepas dari hukum, mana, kecepatan atau kekuatan, itu akan langsung naik ke tingkat yang tak terbayangkan. Lebih tepatnya, itu harus menjadi keadaan yang hampir abadi. Beberapa lelaki tua menarik napas dalam-dalam, dan dalam keadaan pikiran mereka juga terkejut. Tidak mati atau terluka. Kuartet itu gempar. Tidak semua orang bisa membuka batas warisan darah. Keadaan ini sangat misterius. Bisa membukanya untuk pertama kali bukan berarti bisa membukanya untuk kedua kalinya. Itu tergantung pada kesempatan. Batas penerus darah, pelaku kejahatannya berada pada level menantang langit. Terlalu banyak orang yang terkejut dan hati mereka bergetar. Ye Chen, aku benar-benar meremehkanmu. Di atas tahta, putra dewa dari klan peri, Feng Xian dan yang lainnya semua mengertakkan gigi, seolah-olah mereka mengenali keadaan Ye Chen saat ini. Batas warisan darah, batas garis keturunan, siapapun yang dapat membuka keadaan ini, pilih saja satu, itu bertentangan dengan langit. Namun, mereka yang berada di atas tidak memiliki kehormatan seperti itu, sebaliknya musuh besar mereka telah terbuka. Mereka sangat tidak puas, dan tidak mau dihancurkan oleh bakat Ye Chen lagi. Ini sangat memalukan. Mereka terkejut, mereka marah, tetapi mereka juga bersemangat. Membunuh Ye Chen terlalu sederhana, itu benar-benar hambar. Sekarang, Ye Chen telah membuka batas suksesi darah, yang bisa dianggap sebagai tantangan kecil, yang membuat mereka sangat tertarik. Aku ingin melihat apakah batas penerus darah benar-benar abadi, jadi bunuh aku. Klan abadi Senzi, Feng Xian, dan yang lainnya mengangkat tangan dan menunjuk ke arah Ye Chen. Setelah kata-kata itu jatuh, langit kosong di belakang mereka meledak. Kemudian, awan dan kabut bergulir, dan ada sosok orang berguling-guling, atau berdiri di atas pedang terbang, atau menunggangi awan dan kabut, atau menunggangi makhluk roh, atau mengendarai kereta. Ada puluhan ribu dari mereka, semuanya adalah pengikut para dewa dari klan peri, dan yang paling lemah adalah orang bijak, dan ada banyak raja orang bijak, yang semuanya penuh dengan aura pembunuh. Puluhan ribu orang, diselimuti kegelapan, menutupi langit dan menutupi bumi, seperti samudra hitam, menyapu ke arah Ye Chen. Hutang darah dibayar dengan darah. Ye Chen meraung, darah dan air mata mengalir secara horizontal, bergegas untuk membunuh, menyapu iblis yang mengerikan itu. Pangkat semi-suci, tanpa senjata ilahi, tanpa darah, tanpa api nyata, tanpa guntur, tanpa mata abadi, tanpa senjata sihir, pemborosan sepertimu, bahkan jika kamu membuka batas warisan darah, jadi apa yang bisa kamu lakukan? Chong orang yang membunuh di depan adalah pria besar dengan wajah galak dan pedang naga di tangannya. Dia adalah orang suci. Pedang Ling Tian begitu sombong sehingga dia ingin membunuh Ye Chen dengan satu pukulan. Ye Chen bergegas maju, melawan pisau, dan langsung membunuh pria besar itu, mencabik-cabik pria besar itu hidup-hidup.
Sialan, pendaftaran pertama merobek patung Sein level. Si Fang gemetar, dan tidak bisa menahan napas saat melihatnya. Meskipun lelaki besar itu mati, pedang naganya diambil oleh Ye Chen, dan dia menyapunya, dan semua orang yang bergegas terpotong, apakah itu tubuh atau jiwa, mereka semua mati. Bunuh. Sosok-sosok gelap mengikuti satu demi satu, entah mencubit segel besar atau memegang senjata ajaib. Siapapun yang menghalangiku akan mati. Ye Chen meraung dan mengguncang langit. Memegang pisau naga berlumuran darah di tangannya, seperti orang gila, dia menebas ke kiri dan ke kanan sepanjang jalan, tanpa aturan sama sekali. Dia tidak mengelak, atau bertahan, tetapi siapapun yang menghalanginya tidak dapat menghentikannya membunuh roh dengan pedang, dan kekuatan tempurnya tak tertandingi. Layarnya berdarah, jalan berdarah dibunuh oleh Ye Chen Seng, punggungnya berlumuran darah dan tulang, dan langit berlumuran darah. Batas penerus darah adalah mayat hidup dan tidak terluka. Meskipun dia tidak memiliki tentara ilahi untuk membantunya dalam pertempuran, dan meskipun dia tidak memiliki asal ekaristi, keadaan yang mendominasi ini memberinya modal yang cukup untuk membantai sepanjang jalan. Dalam barisan hampir 10.000 orang, tidak ada yang bisa menghalangi jalannya, dan masing-masing dari mereka akan dibantai. Dunia menjadi merah darah, dengan anggota tubuh patah, lengan patah, kepala dan tubuh, dan pecahan artefak magis di seluruh langit. Apakah ini orang bijak? Bibir biksu Si Fang bergetar, jantungnya bergetar, wajahnya pucat dan tidak berdarah. 10.000 orang. Tingkat kultivasi terlemah adalah kuasi bijak, dan ada banyak raja kuasi bijak, tapi dia tidak bisa menghentikannya sendirian. Suara kengerian berkumpul menjadi gelombang laut. Korbankan barisan pembunuh, hancurkan dia. Di tengah suara yang mengerikan, ada teriakan marah yang mengguncang dunia, dan barisan pembunuhan dikorbankan bersama, menghidupkan kembali kekuatan Niriliti, dan menyapu ke arah Ye Chen. Engah. Darah berceceran, dan setengah dari tubuh Ye Chen meledak. Namun, batas Sueji abadi dan tidak terluka, kekuatan pemulihannya luar biasa, dan tubuhnya yang rusak pulih seketika. Membunuh. Suara Ye Chen seperti guntur, dan dengan sepasang mata hitam, dia menatap tahta di ujung sosok itu orang-orang yang bergegas diabaikan, dan pisau naga menebas, darah dan daging berterbangan kemana-mana. Membunuh. Semua sosok di langit ditembakkan, atau senjata magis, atau pedang pembunuh susunan, semuanya membuat mereka kewalahan. Sepotong langit kosong itu hancur dan runtuh, dan warna langit dan bumi menjadi pucat. Ye Chen tidak takut, dan dengan tubuhnya mengeras, dia mengayunkan pisau naga, dan cahaya pisau sepanjang 100 kaki tiba-tiba muncul, dan bercak kabut darah melonjak. Dia benar-benar seperti dewa iblis yang tak tertandingi, bermandikan darah, menginjak gunung mayat, meneteskan lautan darah, berkelahi dan berkelahi, membunuh langit dan menghancurkan bumi, dan melawan tanah sambil menangis dan melolong. Semua orang di langit ketakutan, dan tangan yang memegang pedang bergetar, dia terlalu kuat, seperti dewa pembunuh dari neraka. Mereka yang menghalangi jalanku akan mati. Ye Chen bergegas untuk membunuh Gulai, menyapu roh-roh jahat yang mengerikan, dan menelan langit dan bumi, suaranya seperti guntur abadi, dan langit juga bergemuruh. Potongan-potongan orang jatuh, dan serpihan sosok berubah menjadi abu terbang, dihancurkan oleh iblis yang mengerikan itu. Ini adalah gambaran yang melanggar hukum dan berdarah. Hampir 10.000 orang terbunuh, dan tentara dikalahkan, dan dia dipaksa mundur terus-menerus, dan tidak ada yang berani melangkah maju. Banyak sampah. Putra dari klan jiwa mendengus dingin, datang dari langit, dan langsung pergi untuk membunuh Ye Chen. Tapi melihat 9 rantai ketertiban tiba-tiba terwujud di sekujur tubuhnya, masing-masing berlama-lama dengan guntur, seperti ular yang sedang berenang. Itu adalah rantai pengunci jiwa, diukir dengan rune, ditujukan pada roh primordial, sekali terkunci, tubuh asli akan dilarang. Menabrak, menabrak. Terdengar suara rantai besi memukul, dan putra dari klan jiwa bergerak. 9 rantai kunci jiwa dikorbankan bersama dan ditembakkan ke arah Ye Chen. Melihat bahwa itu adalah putra dewa dari ras jiwa, Ye Chen menebas jalur darah, dan langsung membunuh putra dewa dari ras jiwa. Rantai kunci jiwa hancur di tempat dan ditelan oleh roh jahat. Putra klan jiwa diserang balik, dia mundur selangkah, lalu memuntahkan seteguk darah. Tekan raja ini. Putra dari klan jiwa meraung dengan marah, seberkas cahaya keluar di antara alisnya, itu adalah senjata ajaib. Melihat lebih dekat, itu adalah tripod, lebih tepatnya, itu adalah tripod kacau Ye Chen, ditekan oleh Ling Tian. Yang lucu adalah Chaos Cauldron berbalik hanya di tengah penerbangan, menghancurkan putra dewa klan jiwa dengan terhuyung-huyung. Orang-orang dari segala arah ingin tertawa, menggunakan kuali Ye Chen untuk menekan Ye Chen, apakah Anda kehilangan akal?
Putra dari klan jiwa memuntahkan darah, terluka parah, dan tersedak amarah. Otaknya tidak kebanjiran, tapi ditendang keledai. Sebelum Chaos Cauldron disempurnakan, dia menggunakannya untuk menekan Ye Chen, yang merupakan pemilik Chaos Cauldron. Bagus kali ini, orang yang tidak memperhatikan, disetubuhi kembali dengan karabin, dan tubuh berdagingnya hancur berkeping-keping. Ye Chen memukulnya, dan dia menutupinya dengan telapak tangannya, yang seberat gunung. Putra dari klan jiwa berlutut di tempat, dan sebelum dia bisa menstabilkan sosoknya, tubuhnya yang kuat dihancurkan menjadi genangan darah dan daging. Tolong aku. Putra dewa dari ras jiwa melarikan diri dari roh primordial, takut untuk bertarung lagi, dan melarikan diri ke putra dewa dari ras peri. Dia takut, sangat takut, dan matanya penuh ketakutan. Dia adalah level suci, dan dia benar-benar dikalahkan dalam 3 gerakan. Yang konyol adalah bahwa lawannya tidak memiliki apa-apa selain batas warisan darah, yang begitu kuat sehingga dia tidak berdaya untuk melawan. Setelah menghitung, lelaki tua itu berlari untuk menyerahkan kepalanya. Di antara para penonton, para lelaki tua umum mulai berpura-pura menjadi tongkat ajaib lagi, dengan ekspresi penuh arti di wajah mereka. Sampah. Putra Dewa Iblis dan Putra Dewa mencibir, satu kiri dan satu kanan naik ke langit, dan bergandengan tangan untuk membunuh. Keduanya membagi sumber tubuh suci, dan ki serta darah sebesar laut, dan tubuh serta kekuatan ditambahkan. Itu juga karena ini mereka sangat liar sehingga mereka ingin membunuh Ye Chen, dan Yixue sangat kesal. Ye Chen mengangkangi kehampaan, dan kuali kacau yang tergantung di atas kepalanya telah berubah menjadi pedang pembunuh, menebas ke arah putra klan jiwa. Mata hitamnya kusam, penampilannya menakutkan, dan kekuatan tempurnya bahkan lebih menakutkan. Anak dewa dari klan jiwa dipotong oleh pedang, dan jiwanya hancur, dia hampir kehilangan jiwanya dan melarikan diri dengan putus asa. Mati. Putra dewa iblis itu penuh dengan mata ganas, dan dia yang pertama membunuh, memegang pedang ajaib, dan Ling Tian memotongnya. Ye Chen tidak mengelak atau mengelak, dan masih menyerang putra dewa dari klan jiwa. Karena kurangnya pertahanan, dia ditebas oleh putra dewa iblis dengan pedang, dan selokan darah dipotong dari atas kepalanya hingga telapak kakinya, dan dia hampir ditebas hidup-hidup oleh putra dewa iblis. Darah berceceran, dan tulangnya yang hitam pekat masih bisa dilihat melalui lukanya, membuat kulit kepala mati rasa bagi mereka yang menonton. Ye Chen melawan pedang, dan membunuh putra dewa ras jiwa, telapak tangannya ditutupi dengan karakter segel, dan langit kewalahan. Putra dari klan jiwa tiba-tiba berbalik, matanya penuh darah, kegilaan, dan bagian tengah alisnya terus-menerus terangkat. Setiap cahaya ilahi dibungkus dengan senjata ajaib, tungku tembaga, pedang pembunuh, manik-manik ilahi, dan segel harta karun, satu persatu, seperti bintang terang, ada ratusan di antaranya, mengenai Ye Chen pada saat yang bersamaan. Namun, meski ada banyak alat sulap, sulit untuk menghentikan telapak tangan Ye Chen. Terdengar suara harta karun itu pecah, dan potongan-potongan itu jatuh berkeping-keping. Telapak tangan Ye Chen menerobos perlindungan yang dibentuk oleh putra ras jiwa, dan Yuan Shen menjadi transparan di tempat. Ye Chen mengayunkan Chaos Sword dan memotong galaksi. N. Episode 1587 abadi. Tidak. Mata putra klan jiwa menonjol, tidak peduli seberapa keras dia meraung, dia tidak bisa lepas dari pemenggalan. Pada saat ini, putra dewa dari ras dewa mendatanginya, satu dengan dua tubuh, dan ketiganya memegang pedang pembunuh di tangan mereka, dengan wajah galak. Ye Chen dipukul lagi, dan dipotong satu demi satu, 3 selokan darah tercetak di tubuhnya, dan dia hampir dipotong-potong. Putra dewa iblis datang lagi, dan segel harta karun ditempatkan di udara, membuat Ye Chen terhuyung-huyung dan hampir pingsan di bawah tekanan. Sebelum dia bisa menstabilkan sosoknya, God of Mischief mendatanginya seperti hantu, dan dengan telapak tangannya seperti pisau ajaib, dia melepas lengan Ye Chen. Gambarnya sangat berdarah sehingga pemirsa tidak tahan untuk melihatnya secara langsung. Ye Chen meraung, mengangkat segel harta karun, memotong Demon God Sun dengan pedang, dan menamparkan 2 tubuh Tao dari God Rache God Sun dengan telapak tangannya, dan God Rache God Sun sendiri juga dipaksa mundur olehnya. Telapak tangan dan pedang. Bunuh. Feng Xian juga datang, dengan seringai di wajahnya, dan menyelinap di belakangnya, memotong punggung Ye Chen dengan pedang, merobek tulang punggung berdarah Ye Chen. Ye Chen tiba-tiba berbalik, telapak tangannya tak tertandingi, ditutupi dengan tulisan kacau, dan Feng Xianer berlumuran darah. Putra dewa dari klan peri telah datang, dan raja telah datang ke Jiuk Xiao, dan mata peri di mata kirinya bersinar dengan cahaya misterius, yang memberkati kekuatan tempurnya. Matanya penuh senyuman, Ling Tian menatap Ye Chen. Pedangnya berbunyi tajam, dan pedang itu memotong Bima Sakti,
membelah langit dan bumi, dan memotong separuh tubuh Ye Chen. Ye Chen kembali ke puncak dalam sekejap, dan dia terlempar ke langit, bahkan putra dewa dari klan peri terkejut dan mundur. Untuk ini, dia juga membayar mahal. Kali ini, tubuh ilahi nirvana yang sulit dipahami, dan memotong setengah kepalanya dengan satu serangan. Dia sudah berlumuran darah dan tulang, tanpa wujud manusia. Rao dalam kondisi keabadian dan cedera, dan tidak bisa mengimbangi bekas luka kematian, lawannya terlalu kuat. Belum mati. Sue Sangzi, Senzi Zantian dan Tianchan berdiri di langit, masing-masing tersenyum, dan bersama-sama mereka mengaktifkan pedang Fenji Zundi, dan menebas ke arah Ye Chen di udara. Mereka bertiga, yang lebih dapat diandalkan daripada putra dewa ras jiwa, telah bekerja sama untuk menyempurnakan semangat senjata terlarang di pedang Zundi. Kekuatan tentara Zundi menghancurkan langit dan menghancurkan bumi, dan langit yang luas terbelah, runtuh sedikit demi sedikit. Ye Chen diretas, dan berubah menjadi kabut darah di tempat tetesan darah berhamburan ke seluruh langit, yang sangat menyilaukan. Batas Sueji tidak mati atau terluka, itu saja. Sudut mulut anak peri itu sedikit terangkat, penuh godaan. Ini adalah harga yang kamu bayar untuk memprovokasi putri ini. Feng Xian tersenyum ganas, merasa sangat bahagia di dalam hatinya. Putaran pengepungan ini, dunia tak tertandingi telah memenangkan kemenangan penuh. Putra dewa lainnya juga menunjukkan gigi putih mereka. Hei! Ada desahan dari segala arah, bahkan jika batas suksesi darah dibuka, dia masih tidak bisa lepas dari kematian. Tubuh yang suci, hancur seperti ini. Banyak orang menyesalinya dan tidak bisa membantu itu. Kesedihan. Dunia ini seperti ini, terlalu kejam. Ekaristi terlalu bodoh untuk datang ke sini untuk mati bagi sekelompok orang yang tidak berguna. Terlalu banyak orang menghela nafas dan menggelengkan kepala. Aku akan menunggu. Ya, satu orang berhenti sebelum selesai berbicara, dan menatap Sutian dengan tak percaya. Di sana, setetes darah tersuspensi, dan cahaya peri bermekaran. Di bawah perhatian semua orang, tetesan darah itu langsung berwujud manusia, dengan rambut berdarah beterbangan, pakaian berdarah, dan tubuh yang kokoh, berdiri seperti gunung, dengan sepasang mata hitam bersinar dingin. Itu adalah Ye Chen, yang membentuk kembali wujud manusia dengan setetes darah, dan roh jahat itu terbuka lagi, berguling dengan keras dan menyapu langit. Pergilah ke neraka, ini tidak akan mati. Langit meledak, dan suara yang mengejutkan bergabung menjadi gelombang laut. Benar-benar abadi. Orang-orang tua itu mendecakkan lidah mereka, menyeka mata mereka, dan menatap ke sisi itu. Bunuh. Dengan suara ngeri, para dewa dari klan peri dan yang lainnya berteriak dengan marah, dan mengepung dan membunuh Ye Chen dari segala arah, masing-masing mengertakkan gigi, tampak ganas seperti hantu. Terkejut, mereka juga terkejut, terlihat tidak bisa dipercaya. Dalam keadaan seperti itu, nirwana pedang Zundi tidak membunuh Ye Chen, itu terlalu menantang surga. Saat berbicara, putra dewa dari klan peri menutupi Ling Tian dengan telapak tangan, dan sebuah formasi muncul di telapak tangan, yang merupakan formasi pembunuhan. Ye Chen tetap diam, memperhatikan Sutian dengan tenang, dan langsung bergerak melawan langit dan berpindah tempat, bertukar tempat dengan Mi Senzi. Meski telah tiada, putra dewa Mei Mei mengalami musibah besar. Betapa mendominasi susunan pembunuhan putra dewa abadi, yang menghancurkan tubuh kuat putra dewa iblis dengan satu pukulan. Tutup ruang ke segala arah, Feng Xian memarahi dengan marah. Begitu kata-kata itu jatuh, mereka yang mengepung dan membunuh Ye Chen semuanya mengaktifkan kekuatan magis mereka, dan dunia yang kacau itu segera dilarang. Namun, larangan seperti itu seperti hiasan di depan Ye Chen. Itu memang hiasan, dia dalam keadaan batas Sueji, kekuatannya meningkat, dan hal yang sama berlaku untuk kekuatan supernatural esoteriknya. Ruangnya disegel, dan sulit untuk menghentikannya mengubah dunia. Dalam sekejap, dia bertukar tempat dengan Dewa Putra Dewa dan Dewa Iblis, dan langsung membunuh mereka bertiga, Tianchan dan Suesang. Tujuannya sangat sederhana, yaitu merebut pedang Kaisar. Dalam keadaannya saat ini, satu-satunya hal yang benar-benar dapat mengancam hidupnya adalah prajurit kuasi Kaisar yang akan menghancurkan dunia. Bunuh. Mereka bertiga bergabung, menyatukan pedang Zundi, dan kekuatan Zundi mengguncang langit, dan kekuatannya menghancurkan. Tergantung padamu. Kata-kata Ye Chen sedingin es, dan dia melarikan diri sesaat sebelum pedang Kaisar Zun jatuh. Pedang Zundi jatuh, membelah langit dan bumi, menjungkir balikkan alam semesta. Pada saat yang sama, Ye Chen membunuh Sue Sangzi. Wajah Sue Sangzi berubah, dan dia segera mundur, tetapi Ye Chen lebih cepat, menyusulnya satu langkah, dan dia memuntahkan darah dengan serangan telapak tangan.
Kemudian, 9 dewa bergabung menjadi satu, memenggal kepala Tian Ken. Mati. Senzi Zhangtian mencabut pedang Zundi, memegang pedang Zundi di tangannya, Ling Xiao menebas Ye Chen. Memegang pedang sendirian, kekuatannya turun tajam, Ye Chen, dengan tubuhnya mengeras, setengah tubuhnya dipenggal, dan dia dibunuh di depan Zhangtian Senzi, dan lengannya dilepas dengan telapak tangan. Putra Zhangtian terbang secara horizontal, dan lengan yang terpotong itu masih memegang pedang Zundi, jatuh dari langit. Hentikan dia. Protos dan iblis meraung dengan marah, seolah-olah dua cahaya ilahi melesat dari hari berikutnya. Pedang Zundi terlalu kuat untuk diambil oleh Ye Chen. Jika dia menggunakan Fenji, konsekuensinya akan menjadi bencana. Namun, mereka masih lambat, tidak hanya mereka, bahkan tubuh ilahi Nirvana yang sulit ditangkap pun gagal mengejar. Hanya 1 inci ini, semua orang menyaksikan saat mereka membakar pedang Zundi, dan Ye Chen mengambilnya ke tangannya. Kamu dan aku semua akan dimakamkan bersamamu. Kata-kata dingin, diucapkan dari mulut Ye Chen, bergema di langit tanpa batas, membawa niat membunuh dan keagungan tertinggi. Kamu pikir kamu siapa? Putra Dewa Peri tersenyum, mata kirinya mekar dengan cahaya peri, dan pupil roda peri berputar. Segera, dengan mata kirinya sebagai pusat, riak tak terlihat menyebar ke segala arah, mengguncang ruang. Tiba-tiba, api hitam menyala di tubuh Ye Chen. Putra Dewa dari klan peri memang sangat berbakat, tepat setelah dia mengambil mata peri, dia membangunkan Amaterasu yang menentang langit. Ye Chen terlalu kuat, begitu kuat sehingga dia ketakutan, jadi dia terpaksa membakar Ye Chen sampai mati dengan mengorbankan energi hidupnya. Apa itu? Apa yang dilakukan anak dewa dari klan peri pada Ye Chen? Si Fang terkejut, menatap Hei Yan. Metode terlarang dari mata abadi dari 6 jalan, Amaterasu roda abadi. Seorang biksu yang lebih tua menarik napas dalam-dalam. Amaterasu. Itu adalah jalinan kekuatan ruang dan kekuatan dunia antara waktu dan ruang dan setengah waktu dan ruang. Itu disajikan dalam bentuk api. Begitu dinyalakan, itu bisa membakar segalanya. Chen, aku tidak menyangka. Aku telah membangunkan Amaterasu. Anak dewa klan abadi tertawa, senyum sinis. Episode 1588 Langit yang Keras. Tubuh Ye Chen bergetar hebat, dan api Amaterasu menyebar, membakar seluruh tubuhnya, dan bahkan setiap tulang dan setiap tetes darah menyulut api hitam pekat. Dilihat dari kejauhan, dia sepertinya telah berubah menjadi pria yang terbakar. Kejutan, sungguh mengejutkan, tidak pernah menyangka bahwa putra dewa dari klan peri akan membangunkan Amaterasu dalam waktu sesingkat itu. Mata abadi dari 6 jalan adalah mata klan abadi, dan hanya dengan darah klan abadi dapat mengerahkan kekuatan puncaknya. Fakta juga membuktikan bahwa Amaterasu lebih mendominasi di tangan anak dewa dari klan peri, dan dapat membuat setiap bagian tubuhnya terbakar, ini saja sudah lebih kuat dari Amaterasu yang dia lempar. Kali ini, Ye Chen benar-benar sudah berakhir. Orang-orang dari segala penjuru tampak khawatir, dan terlalu banyak orang berkeringat untuk Ye Chen. Dipukul oleh Amaterasu, masih belum mati. Feng Xian tersenyum ganas, memandangi api yang menyala dengan kegembiraan yang tiada taraf. Teknik terlarang roda abadi benar-benar sombong. Senzi dan yang lainnya melirik Xianzu Senzi. Mati, mati. Putra dewa dari klan peri tertawa memanjakan, tidak bermoral, sesat seperti iblis. Tiba-tiba, dia tersenyum dan tertawa, dan tawa itu berhenti tiba-tiba. Itu bukan salahnya, itu hanya karena api Amaterasu tidak membakar Ye Chen, dan Ye Chen masih berdiri di langit. Senior, bukankah kamu mengatakan bahwa setelah Amaterasu dinyalakan, itu dapat membakar segalanya? Para biksu muda yang menonton pertempuran semua memandang biksu tua itu sebelumnya. Oh, Pak Tua, aku hanya mendengarkan apa yang dikatakan pendahuluku. Amaterasu sebenarnya tidak berguna. Feng Xian dan yang lainnya juga mengubah ekspresi mereka. Ye Chen tidak bekerja. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Hal yang paling sulit untuk diterima adalah putra dari klan peri, yang meraung seperti anjing gila, dan sulit untuk menerima bahwa Amaterasu tidak berpengaruh pada Ye Chen. Namun, bagaimana dia tahu bahwa bukan karena Amaterasu tidak efektif melawan Ye Chen, tetapi batas Sueji yang berperang melawan Amaterasu. Setelah roda peri Amaterasu dinyalakan, itu akan hancur. Setelah batas suksesi darah diaktifkan, tidak akan ada kematian atau cedera. Jelas, keduanya adalah dua ekstrim. Namun, Ye Chen berada dalam kondisi batas suksesi darah, sambil terus-menerus dibakar, ia terus-menerus dilahirkan kembali. Xianlun Amaterasu membakarnya untuk 1 poin, dan Sueji Jiji mengembalikan 1 poin. Ini adalah konfrontasi antara dua ekstrim. Ye Chen berteriak di tangannya, dan prestise kuasi kaisar terwujud. Batas-batas penerus darah, immortal tidak terluka,
Bahkan Amaterasu dapat mengeraskan baja, dia tidak ragu, dia ingin membunuh. Saat angin dingin bertiup, pedang hitam ramping tiba-tiba muncul, memotong ke arah kepalanya, itu adalah pedang yang telah punah. Orang yang menembak adalah tubuh ilahi Nirvana, bepergian melalui ruang dan waktu, membunuh Ye Chen seketika. Dalam kilatan petir, Ye Chen melarikan diri ke belakang, mengayunkan telapak tangannya, memaksa tubuh Dewa Nirvana mundur, lalu mengayunkan pedang Zundi, menghapus jejak ruang dan waktu dengan radius 10.000 zang. Dewa Nirvana mendengus teredam, dan melangkah mundur. Sebelum dia menghentikan sosoknya, pedang Ye Chen telah tiba. Ekspresi Nirvana berubah, serangan diam-diam dan pembunuhan pengetahuan adalah kekuatannya, dalam konfrontasi langsung, dia jauh dari lawan Ye Chen. Belum lagi Ye Chen memegang pedang Zundi, kekuatan ilahi, dengan basis kultivasi dan perbuatannya, sangat sulit untuk bersaing dengannya. Darah berceceran, dan tubuh Dewa Nirvana langsung menghilang. Roh primordialnya melarikan diri dari tubuh fisiknya, dan dia menggunakan kekuatan gaibnya yang menentang surga untuk melarikan diri ribuan kaki jauhnya, tidak pernah berani bertarung lagi. Tubuh Nirvana, yang merupakan teknik pembunuhan terbaik di zaman kuno dan modern, juga mundur karena malu. Orang-orang dari seluruh dunia menghela nafas. Suatu hari, aku akan memenggal kepalamu. Nirvana melarikan diri, tetapi suara dingin itu bergema. Dia pergi, tapi petir terbang kembali. Itu adalah Tianlei Ye Chen, yang diambil oleh Dewa Nirvana sebelumnya, tetapi sekarang dia telah mundur, Tianlei juga telah kembali. Ye Chen tidak mengejar tubuh Dewa Nirvana, bukan karena dia tidak mengejar, tetapi dia tidak bisa mengejar tubuh Dewa Nirvana membunuh Wu Shuang, dan kecepatan melarikan diri tidak tertandingi oleh siapapun. Dia akan membunuh tubuh ilahi, tetapi tidak sekarang. Ayo pergi. Tanpa menunggu Ye Chen mulai membunuh, Senzi dan yang lainnya serta pengikut mereka melarikan diri secara terpisah. Ye Chen sekarang dalam keadaan batas Sueji, dan mereka secara alami tak terkalahkan, sehingga mereka hanya dapat menghindari tepi untuk sementara dan melarikan diri secara terpisah. Bunuh. Ye Chen menjadi tirani, mencapai langit dalam satu langkah, mengayunkan pedang Zundi, menggambar jurang di langit dan bumi. Dia melakukan pembunuhan besar-besaran, dan semua sosok berubah menjadi kabut darah. Ada hampir 10.000 orang, dan tidak ada yang bisa memblokir pedangnya. Ini adalah pembantaian sepihak, kemanapun dia lewat, ada kabut darah, dan kepala serta tubuh beterbangan di langit. Bahkan anak baptis klan peri yang sembrono tidak akan berani bertarung, seperti anjing yang kehilangan keluarganya, melarikan diri dengan putus asa. Beberapa orang telah mengorbankan susunan teleportasi, mencoba menggunakannya untuk melarikan diri. Tunggu, aku tidak bisa pergi. Suara Ye Chen mengguncang langit, dan tanah sihir gelap di bawah kakinya menyebar tanpa batas ke segala arah. Segera, dunia runtuh, dan ruang kosong menjadi kacau. Mereka yang melarikan diri dengan susunan teleportasi semuanya dipaksa keluar, terlebih lagi, mereka berubah menjadi gumpalan kabut darah di tempat. Dunia runtuh, ruangnya kacau, dan jalan menuju formasi terputus. Hampir 10.000 orang melarikan diri secara berurutan, berharap untuk melarikan diri dari dunia yang kacau ini sebelum menggunakan formasi teleportasi. Ye Chen menginjak langit, menyapu area itu dengan pedang, dan membunuh putra Dewa Iblis di belakangnya, dan memotong tubuh iblisnya dengan pedang. Tahan untukku. Putra Dewa Iblis meraung marah, dan cahaya ajaib keluar dari antara alisnya, yang ternyata adalah cermin ajaib dengan pola ajaib. Ye Chen mengayunkan pedangnya, pedang itu tak tertandingi, dan menghancurkan cermin ajaib. Artefak sihir rusak, dan putra Dewa Iblis juga mengalami serangan balik. Tubuh iblis terbelah, dan darah iblis menyembur keluar, yang sangat mencolok. Putra Dewa dari klan iblis yang agung, tingkat orang suci sejati, tetapi dia bukan tandingan pedang Ye Chen tingkat kuasi bijak. Dia menelan setengah dari Ekaristi, yang seharusnya menjadi setengah dari Ekaristi. Sangat disayangkan bahwa dia adalah darah ras iblis, dan dia tidak sesuai dengan asal mula fisik suci. Jika sulit untuk menandinginya, dia bukan fisik suci, apalagi memiliki kekuatan tempur yang tak terkalahkan dari tingkat yang sama dengan Holy Fisik. Dibandingkan dengan dia, Ye Chen berbeda, dia berdarah biasa, yang tidak sesuai dengan asal-usul tubuh suci kuno. Selain itu, Ye Chen menghabiskan lebih dari 200 tahun dan gagal untuk sepenuhnya mengintegrasikan asal-muasal Ekaristi. Dalam waktu sesingkat itu, bagaimana ras iblis dan ras dewa bisa cocok? Ye Chen melambaikan tangannya dan menyerang pedang lain, yang tak tertandingi. Pada saat ini, tubuh iblis putra Dewa Iblis langsung berubah menjadi darah dan daging, dan hanya roh primordial yang terbang keluar, ingin melarikan diri jauh. Hutang darah dibayar dengan darah. Ye Chen mengejar sepanjang jalan.
Jangan salahkan aku, itu semua Feng Xian, dialah yang menangkap teman lamamu. Putra Dewa Iblis itu ketakutan dan meraung ngeri. Dia benar-benar mencium bau kematian, dan seluruh tubuhnya sedingin es, seolah-olah dia telah jatuh ke 9 dunia bawah dan melihat neraka yang tak berujung. Mungkin hanya pada saat inilah dia tahu apa itu penyesalan, menyesali bahwa dia seharusnya memprovokasi Ye Chen dan bahkan menyebabkan dia terbunuh. Mata hitam Ye Chen menembak dengan dingin, dan dia memotongnya dengan satu pedang. Putra dewa dari klan iblis menghilang di tempat, dan pangeran dari 9 klan kuno menjadi debu sejarah begitu saja. Dia benar-benar menyesal bahwa dia tidak memiliki permusuhan dengan Ye Chen, tetapi dia membual bahwa dia kuat dan memprovokasi roh jahat ini. Ketika dia meninggal, darah iblis seluruh tubuhnya juga ditelan, tetapi setengah dari tubuh suci yang diambilnya dilucuti, menyilaukan, dan kembali ke Ye Chen. Setelah memenggal kepala putra dewa iblis, Ye Chen langsung pergi ke putra dewa terdekat, dan memotong galaksi emas keesokan harinya. Senzi berhenti tiba-tiba, berbalik dengan berani, dan mengeluarkan kekuatan supernatural untuk memadatkan perisai dewa di depannya. Namun, meski Aegis kuat, sulit untuk memblokir kekuatan pedang Kaisar Zun. Dia juga berlutut, perisai dewa hancur, dan tubuh dewanya juga dipotong, hanya menyisakan roh primordial. Aku, pangeran dari klan dewaku, kamu bisa membunuhku. Putra dewa dari klan dewa juga takut, matanya penuh kengerian. Dia berlari sepanjang jalan dan berteriak, mencoba menggunakan klan dewa untuk membanjiri Ye Chen. Dia juga menyesalinya, menyesali bahwa dia harus menjadi musuh Ye Chen, menyesal bahwa dia seharusnya tidak menangkap teman lamanya, dan bahkan menyebabkan bencana berdarah. Utang darah dibayar dengan darah. Ye Chen menyusul dan mengayunkan pedangnya secara langsung. Setelah dia meninggal, separuh tubuh suci lainnya yang diambilnya juga kembali dan menyatu dengan tubuh Ye Chen. Seperti putra dewa ras iblis, darah ras dewa juga bertentangan dengan asal-usul Ekaristi, dan dia belum memperoleh kekuatan tempur Ekaristi. Setelah kembali ke sumber aslinya, Ye Chen menjadi tubuh suci kuno lagi, dengan darah yang lebih kuat, dan tekanan yang lebih tirani. Karena itu adalah tubuh suci, ia kebal terhadap Amaterasu, dan api di tubuhnya akan dimusnahkan saat ia kembali ke sumber aslinya. Dia tidak berhenti, dia mengejar dan membunuh sepanjang jalan, punggungnya berlumuran darah dan tulang, bisa dikatakan ada gunungan tulang dan sungai darah. Anak dewa mantra yang melarikan diri ditangkap, dan ketika dia bertemu dengannya, kepalanya dipotong, dan tubuhnya juga hancur. Tidak, kamu tidak bisa membunuhku. Senzi Mei Mei berteriak dengan gila dan berjuang keras, tetapi tidak bisa menembus kungkungan telapak tangan Ye Chen, dan roh primordial terus runtuh. Hutang darah dibayar dengan darah. Ye Chen dingin dan kejam. Kekuatan nirwana berkibar di antara telapak tangan dan jari, jiwa dewa roh jahat dihancurkan, dan sinar api keemasan dikembalikan ke Ye Chen. Itu adalah api peri, yang diambil oleh dewa pesona sebelumnya, tapi sekarang ditangkap kembali dan berubah menjadi naga api untuk mengelilingi Ye Chen. Bunuh. Ye Chen bahkan lebih haus darah, seperti dewa iblis dan dewa pembunuh, dan setiap makhluk hidup dibantai olehnya. Langit sekali lagi berlumuran darah, lapisan kabut darah menutupi langit, darah membasahi langit dan bumi, dan mayat berserakan di lapangan. Ini adalah pemandangan yang lebih menakutkan, hampir 10.000 biksu, termasuk Raja Semu, diburu oleh Ye Chen sendirian. Tidak ada yang berani berbalik, tidak ada yang berani menghadap ke depan, Ye Chen telah menjadi mimpi buruk mereka, menyeret mereka ke dalam jurang. Hati-hati, ini sangat menyegarkan. Darah orang-orang dari segala penjuru, terutama para biksu muda, heboh. Saya sangat dirugikan oleh tubuh suci sebelumnya. Saya melihat teman lama saya terbunuh. Kali ini saya akhirnya kembali. Para dewa yang diserahkan juga diambil kembali satu per satu. Membunuh teman lama Ye Chen, kamu harus membayar harga yang pantas dan membayar dengan darah. Apakah kamu benar-benar akan mati selamanya? Di tengah diskusi, terdengar raungan yang bergema di langit luas. Itu adalah Sue Sangzi, menyeret tubuhnya yang berdarah, rambutnya yang acak-acakan, yang akan menjadi gila setelah dikejar oleh Ye Chen. Kata-katanya membuat orang kuartet tertawa. Kekal. Sepertinya saat kamu membantai teman lama Ye Chen satu per satu, kamu sudah abadi. Sekarang, sangat lucu untuk mengatakannya lagi. Bunuh bajingan itu. Semua biksu muda bersiap-siap, dan banyak dari mereka memiliki dendam terhadap Sue Sangzi, berharap mereka bisa bergegas dan melakukannya. Tak perlu dikatakan, Ye Chen sudah mulai membunuh. Meski Sue Sangzi kuat, sulit baginya untuk melawan Ye Chen yang dibatasi oleh Sue Ji, apalagi Ye Chen masih memegang pedang Zundi. Tubuhnya berubah menjadi genangan darah dan daging,
hanya roh primordial yang lolos, mengaum, kamu dan aku sama sekali tidak memiliki kebencian. Kamu juga tahu bahwa kamu dan aku tidak memiliki kebencian sama sekali. Sue Sangzi meninggal, bunuh teman lamaku, dan bayar dengan nyawaku. Phoenix yang abadi semuanya adalah Feng Xian, dan mereka semua tersihir olehnya. Sue Sangzi meratap, api roh primordial begitu dekat dengan pemusnahan, matanya penuh dengan kengerian, hampir dia berlutut dan memohon belas kasihan. Kalau begitu turun dan tunggu dia. Mata Ye Chen haus darah, dan dia menghancurkan Sue Sangzi dengan pedang. WWW.N. Episode 1589 Ziyang. Kerja bagus. Sue Sangzi terbunuh, langit penuh tepuk tangan, dan semua murid muda mencemooh satu demi satu. Di tengah tepuk tangan, sekelompok orang lain musnah. Ye Chen sangat marah, darah dan air mata membasahi cahaya dingin. Jadi bagaimana jika dia membalas dendam, tetapi pada akhirnya dia meninggalkan penyesalan. Ratusan orang yang bereinkarnasi mati karena dia. Jika hidup dan mati orang-orang ini dapat ditukar dengan kelangsungan banyak reinkarnasi, dia tidak keberatan membiarkan musuhnya mati. Namun, orang sudah mati, dan semuanya tidak mungkin. Dia tidak punya pilihan selain membunuh mereka dan menggunakan kepala mereka untuk memberi penghormatan kepada jiwa orang-orang di kampung halaman. Hutang darah harus dibayar dengan darah. Membunuh. Dia benar-benar gila, meraung dan meraung, memegang pedang semu di Jian di tangannya, dia akan menebas siapapun yang dilihatnya, bermandikan darah mereka. Darah dan air mata vertikal dan horizontal telah mengaburkan matanya, mengaburkan penglihatannya, dan beberapa di antaranya hanya membunuh. Di langit, kabut darah melonjak, menutupinya dengan kerudung berdarah. Bumi dipenuhi dengan mayat, kebanyakan orang tanpa kepala, anggota tubuh yang buntung, lengan yang patah, dan pecahan senjata sihir yang rusak. Sungai dan gunung besar telah menjadi neraka tak berujung karena pembunuhannya, dan ratapannya lebih mengerikan daripada ratapan hantu. Suatu hari, raja ini akan memenggal kepalamu. Raungan marah datang dari Tian Ken, yang berada di pihak Sutian. Dia telah melarikan diri, dan melarikan diri dengan bantuan gerbang domain teleportasi. Putra Zantian juga melarikan diri, dengan putus asa menghabiskan hidupnya, dan menggunakan metode rahasia melawan langit untuk menghindari pengetahuan Ye Chen. Anak dewa dari klan peri juga telah melarikan diri, dan itu adalah kekuatan supernatural dari klan peri untuk melarikan diri dari surga. Apakah itu putra Zantian, Tian Chan atau putra klan abadi? Sebelum pergi, mereka semua menatap Ye Chen dengan gigi terkatup, mata mereka merah darah, dan wajah mereka penuh keganasan. Ye Chen tidak mengejar mereka, ada terlalu banyak orang, bahkan dia tidak bisa membunuh mereka semua, selalu ada orang yang melarikan diri, dan dia tidak bisa menghentikan mereka. Dia menatap Feng Xian dengan niat membunuh. Sedingin es. Bencana berdarah berulang kali disebabkan olehnya, dan setiap orang yang bereinkarnasi mati karena dia. Kamu tidak bisa membunuhku. Aku adalah putri dari klan Phoenix. Leluhurku adalah Feng Huang. Aku adalah keturunannya. Dia berutang budi padamu, desis Feng Xian saat dia melarikan diri. Pada saat ini, dia tidak memiliki sikap menyendiri dan suka bermain sebelumnya, dan dia juga anjing yang berduka. Putaran pengepungan ini direncanakan olehnya, dan dia menghitung kasih sayang serius Ye Chen, jadi dia mengumpulkan banyak dewa untuk membuat jebakan. Pada awalnya, pembunuhan dan perampokan mereka sangat sukses. Dengan teman lama Ye Chen, memaksa Ye Chen untuk tunduk dan menyerahkan semua fetis, dia mengira Ye Chen akan hancur. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa karena pembunuhan mereka, Ye Chen terpaksa membuka batas suksesi darah secara paksa. Sejak saat itu, semuanya berubah, dan situasi yang pasti akan menang benar-benar dibalik olehnya. Hampir 10.000 orang dikalahkan oleh Ye Chen sendirian. Bahkan jika Phoenix datang sendiri, aku akan membunuhmu. Ye Chen meraung, membelah dunia dengan pedangnya. Tubuh lembut Feng Xian terbelah dan terbang keluar. Darah Phoenix memercik ke seluruh langit, setiap tetesnya menyilaukan. Kamu tidak bisa membunuhku, aku keturunan Phoenix, dan dia menyukaimu. Feng Xian menghadap Ye Chen, tersandung ke belakang, matanya penuh kengerian. Hutang darah harus dibayar dengan darah. Ye Chen menjadi gila, mengangkat pedang Zundi, dan menebas Feng Xian. Namun, sebelum dia bisa menebas pedang ini, seberkas cahaya abadi ditembakkan dari jauh, kekuatannya sangat menghancurkan. Dia tertusuk di tempat, tubuh sucinya meledak, dan dia terbang keluar, menghancurkan lebih dari selusin gunung raksasa di sepanjang jalan. Junior Xiao Xiao, kamu harus memaafkan orang lain dan memaafkan orang lain. Mengikuti kata-kata Yu Yu, seorang lelaki tua berjubah ungu menginjak langit, dengan momentum yang begitu agung sehingga langit yang hancur bergetar.
Melihat dengan hati-hati, itu adalah Taois Ziyang, puncak dari orang bijak agung, yang hanya berjarak sehelai rambut dari kemampuan untuk bercita-cita ke tingkat kuasi kaisar. Ye Chen menstabilkan sosoknya, menyemburkan seteguk darah. Matanya bahkan lebih merah darah, menatap Taois Ziyang dengan tegas, penuh tirani dan niat membunuh. Sebelumnya, di kaki Gunung Lingshan di Gurun Barat, jika bukan karena Taois Ziyang, dia pasti sudah lama membunuh Feng Xianer. Sekarang, dia lagi, melompat keluar untuk menyelamatkan Feng Xian. Pada saat ini, dia tidak lemah terhadap niat membunuh Feng Xian terhadap Taois Ziyang, dan dorongan itu membuatnya gila. Bunuh aku. Datang dan bunuh aku. Feng Xian tersenyum ganas, tertawa dengan tidak hati-hati, dan bersembunyi di belakang Taois Ziyang, sama menakutkannya dengan hantu jahat. Bunuh. Ye Chen meraung, mengayunkan pedang Zundi untuk membunuh, kebencian sekali lagi telah membutakan kebijaksanaannya, sedemikian rupa sehingga dia lupa menghadapi orang bijak yang hebat. Keras kepala dan tidak responsif. Taois Ziyang memarahi dengan dingin, memandang rendah Ye Chen, dan menamparkan Ye Chen. Tubuh Ye Chen meledak lagi dan terbang keluar. Meskipun dia berada dalam kondisi batas Sueji, meskipun dia memegang senjata kuasi kaisar, dia masih seekor semut di depan orang bijak yang agung. Namun meski begitu, setelah dia berhenti, dia masih bergegas, berniat untuk membunuh Feng Xian dengan paksa di depan Sage Agung. Terlalu berlebihan. Ziyang Tao mendengus dingin seperti guntur, dan melambaikan tangannya lagi, menghancurkan langit hingga pecah. Darah dan tulang Ye Chen beterbangan kemana-mana, dan wujud manusianya menghilang. Tapi dia gila, bangkit dan menyerang lagi. Dunia bergemuruh, seperti semut, dia menyerbu lagi dan lagi, tetapi berdarah lagi dan lagi. Alam semesta yang luas diwarnai dengan darah suci, menetes menyilaukan. Jangan terburu-buru lagi. Para biksu yang menonton tidak tahan untuk menonton, dan berharap Ye Chen tidak melakukan hal bodoh lagi. Itu adalah kelas Great Sein, dan itu adalah puncak dari kelas Great Sein, hanya satu langkah lagi dari kelas kuasa Emperor yang menakutkan. Jika Anda terburu-buru secara membabi buta, pada akhirnya Anda akan kehilangan jiwa Anda. Hanya saja, pantang menyerah, dia sudah menjadi orang gila-gila, ingin membunuh Phoenix Immortal untuk membayar kembali hutang darahnya. Saya tidak tahu kapan, saya melihat suara gemuruh dimusnahkan. Kali ini, Ye Chen yang berdarah tidak bangun. Pada saat ini, dia telah dipukuli keluar dari batas negara bagian Sueji, daging dan darahnya berdarah, dan dia tidak memiliki wujud manusia. Tentara Fenji Zundi, berlumuran darah, juga menikam tanah secara miring, memadamkan cahaya pedang, memusnahkan kegelapan. Taois Ziyang datang perlahan, melirik pedang Zundi dengan mata cerah, dan mengambilnya dengan jentikan tangannya. Bunuh, bunuh, bunuh. Ye Chen masih bangkit, menyeret tubuhnya yang rusak, terhuyung-huyung, selangkah demi selangkah, jejak kaki berdarah, berlumuran darah. Kamu mencari kematian. Taois Ziyang tampak dingin dan agung, mengangkat tangannya sedikit, dan menunjuk ke cahaya ilahi. Chaos Cauldron bersenandung dan berdiri di depan Ye Chen. Ada suara benturan logam, Taois Ziyang menunjuk ke cahaya ilahi, dan memukul kuali tanpa memihak pada kuali yang kacau. Percikan api berkobar, kuali yang kacau tidak pecah, tetapi terbang keluar, dan seluruh tubuh cahaya peri langsung dimusnahkan secara ekstrim. Taois Ziyang sedikit menyipitkan mata tuanya, menatap Chaos Cauldron, seolah-olah dia mengenali dari apa Great Cauldron itu dibuat. Dia mengulurkan tangannya dan menekan Chaos Cauldron dengan satu telapak tangan, matanya penuh dengan cahaya api, penuh keserakahan. Di sini, Ye Chen telah jatuh dari langit, dan meskipun Chaos Cauldron memblokir pukulan untuknya, dia juga mengalami serangan balik. Api surgawi dan guntur terbang keluar, dan mereka semua berubah menjadi naga, mengelilinginya, membungkusnya, dan melarikan diri ke kejauhan. Senior, dia kabur. Feng Xian menunjuk ke satu sisi. Dia tidak bisa melarikan diri, kata Taois Ziyang dengan dingin, berjalan melintasi langit, mengejar dan membunuhnya. Ye Chen penuh dengan harta, dan sebagai orang bijak yang hebat, dia juga sangat menyukainya. Bentuk naga berubah menjadi api abadi dan guntur semuanya mengaum. Mereka dengan panik menyerap esensi Ye Chen, mengorbankan darah mereka sendiri, dan dengan imbalan kecepatan super, mereka hanya ingin membantu Ye Chen melarikan diri sejak lahir. Taois Ziyang tersenyum pelan, membelai janggutnya, menyendiri, seperti berjalan-jalan di halaman, mengejarnya dengan santai. Feng Xian juga sama, menyeringai garang, sangat riang. Putra Dewa Klan Abadi, Tian Ken dan Putra Dewa Zhan Tian juga kembali, serta pengikut mereka, melonjak seperti air pasang. Dengan penanggung jawab Taois Ziyang, mereka tidak takut sama sekali, mereka menunjukkan gigi putih mereka dan tersenyum menakutkan.
Orang-orang dari segala arah menghela nafas, diam-diam berpikir bahwa Ye Chen tidak bisa lepas dari kematian. Taois Ziang akhirnya mengangkat tangannya, masih menunjuk Ye Chen, dan mengunci jiwanya. Badai petir pecah di langit Xian Huo, dan mereka berkumpul untuk membentuk perisai. Tapi bagaimanapun juga, masih sulit untuk menghentikan jari setingkat petapa agung. Armor perisai ditusuk, bersama dengan alis Ye Chen dan api jiwanya, yang dimusnahkan di tempat. Tubuh suci kuno yang agung dibunuh dengan satu jari. Tubuh berwarna darah itu sangat mencolok, jatuh dari langit, jatuh ke sungai besar, dan terbawa ombak. Xian Huo dan Tian Lei ingin mengikuti tuan mereka, tetapi mereka ditekan oleh Taois Ziang dengan lambaian tangannya, dan mereka disatukan di lengan bajunya. Setelah menyelesaikan ini, dia hanya melambaikan lengan bajunya dan pergi ke langit. Mati, mati. Di belakangnya, ada tawa yang tidak bermoral. Mereka adalah dewa dari klan peri, Feng Xian dan lainnya, dengan wajah jelek dan gila karena kegembiraan. Keluarkan dia untukku. Feng Xian menggertakkan giginya dan berkata, buatkan aku boneka, aku ingin dia berlutut di depan putri ini selamanya. Begitu dia mengatakan ini, para pengikutnya tidak sabar untuk menunjukkan keramahan mereka, dan melompat ke sungai untuk menangkap Ye Chen. Yang aneh adalah ada lebih dari 100 orang yang melompat turun, tetapi mereka tidak menemukan Ye Chen, dan mereka tidak menangkap apapun. Temukan untukku, terus cari untukku. Feng Xianer seperti anjing gila, sangat mesum. Dengar, biarkan aku terus mencarinya. Klan abadi Senzi, Tian Chan, Zantian Senzi dan yang lainnya juga meraung, dengan rambut acak-acakan, yang paling tepat digambarkan sebagai anjing gila. Sungguh sekelompok bajingan. Orang-orang yang menonton di luar semuanya mengutuk dalam hati, jika semua orang mati, jangan biarkan pergi. N. Episode 1590 Kekosongan. Ini adalah sekelompok gunung, semuanya diselimuti kegelapan. Di kaki pegunungan, ada sebuah batu besar, di mana terbaring seorang pria, tak bernyawa, dengan penampilan yang sangat tua. Ye Chen, ini Ye Chen, aku tidak tahu kenapa dia ada di sini. Di kedua sisi batu, satu kiri dan satu kanan, ada dua orang tua. Mereka satu berbaju putih dan satu berbaju hitam, satu gemuk dan satu kurus, semua dengan tangan di tangan, berputar-putar di sekitar Ye Chen. Aku berkata, Pak Tua, apa maksudmu dengan membawa orang mati ke sini? Pria tua gemuk berbaju putih itu melirik pria tua kurus berbaju hitam, kamu sangat malas dan panik. Tidakkah menurutmu dia terlihat seperti seseorang? Hitam pria tua kurus mengelus janggutnya, dan kata-katanya memiliki banyak makna yang dalam. Seperti seseorang. Pria tua gemuk berbaju putih itu menyentuh dagunya, dan mulai berputar di sekitar Ye Chen lagi. Setelah menonton, dia menggulung lengan bajunya, mengeluarkan pisau cukur dari sakunya, dan mencukur janggut Ye Chen. Tanpa janggut untuk membingungkan wajahnya, Ye Chen menunjukkan wajah aslinya. Hah! Pria tua gemuk berbaju putih itu tidak bisa menahan tawa. Ini sangat mirip dengan Liu Dao, dan aku juga memakai cincin yang sama. Pria tua kurus berbaju hitam itu berkata, dan menatap diam-diam ke cincin giok suancang di jari Ye Chen. Ini juga sangat mirip dengan Kaisar Xianwu. Pria tua gemuk berbaju putih itu meremas janggutnya, tidak heran kamu mengambilnya. Bagaimana, bisakah kamu menyelamatkannya? Tanyakan dengan hati-hati. Jangan membuat masalah, dia sudah mati. Pria tua gemuk berbaju putih meletakkan tangannya di tangannya, api roh primordial semuanya padam. Ya, kita harus membuat peti mati lagi. Pria tua kurus berbaju hitam mengeluarkannya kantong rokok dan menghisapnya. Ngomong-ngomong, dia sudah mati, jadi aku harus memukulinya. Aku akan marah saat melihat wajah yang sama persis dengan Liu Dao. Lengan bajunya secara sadar. Namun, ketika keduanya hendak memukuli tubuh Ye Chen dengan keras, tubuh Ye Chen yang mati bergetar. Detik berikutnya, lapisan cahaya peri menyelimuti tubuhnya. Samar-samar terlihat bahwa hantu rubah telah terwujud, menyalakan kembali api jiwanya yang telah dimusnahkan. Berkah rubah. Pria tua kurus berbaju hitam mengangkat alisnya, dan menatap ragu-ragu ke arah pria tua gemuk berbaju putih. Siapa ini? Kamu menanam berkah rubah ini untuknya dengan mengorbankan siklus reinkarnasi ke-9, kamu gila. Lelaki tua gemuk berbaju putih itu menghela nafas dan mendecakkan lidahnya terus-menerus. Itu sebenarnya adalah tubuh suci, atau sumber dari tubuh suci Chen Zan. Di mana harta suci itu? Di mana itu? Itu tidak akan hilang. Roh jahat, apakah anak ini melawan Kaisar Agung? Bangun, anak ini sudah bangun, kamu harus bertanya padanya. Setelah pria tua kurus berbaju hitam selesai berbicara, Ye Chen membuka matanya. Matanya keruh, kusam, dan penuh kebingungan.
Setelah 1 atau 2 detik senja, dia perlahan mendapatkan kembali kejelasannya dan mengingat peristiwa sebelumnya, ratusan orang yang bereinkarnasi meninggal, dia melakukan pembunuhan besar-besaran, dan dibunuh oleh Xiang dengan 1 jari. Apakah ini neraka? Gumamnya, menatap langit yang gelap, ekspresinya penuh kesedihan. Sial, kamu sangat besar, kamu lamban, bangun. Pria tua kurus berbaju hitam ditarik oleh Ye Chen. Ye Chen terkejut, dan kemudian menyadari bahwa masih ada 2 orang. Saat melihat pria tua gemuk berbaju putih, dia bukan apa-apa. Tetapi ketika dia melihat pria tua kurus berbaju hitam itu, matanya tiba-tiba sedikit menyipit, menatap mata kanan yang lain. Pupil mata yang menakutkan itu juga memiliki jejak roda peri di pupilnya, perlahan memancarkan cahaya misterius. 6 mata roda abadi. Mata Ye Chen menonjol. Hei, kamu bisa mengenali ini, bagaimana, tidak bisa menutupnya. Pria tua kurus berbaju hitam itu menyeringai. Siapa kamu, di mana kamu? Ye Chen tiba-tiba berbalik dan naik ke atas batu, menatap kedua lelaki tua itu dengan waspada. Kami adalah Tianzu Dimi, sekarang, namaku Tianzu, dan bajingan itu bernama Dimi. Nama ini tidak sombong. Pria tua gendut berbaju putih itu menyisir rambutnya dengan sadar. Tianzu Dimi. Ye Chen mengerutkan kening. Dalam ingatannya, dia pernah menamai kedua boneka itu Tianzu Dimi. Anak kecil, selamat datang di Tianzu, apakah kamu bahagia? Tianzu, apakah ini Tianzu? Tubuh Ye Chen bergetar, dan dia mundur selangkah tanpa sadar. Lautan dewa bersenandung, dan kabut tebal. Entah bagaimana, dia sampai di sini. Tidak heran dia memiliki mata kanan dari mata abadi dari 6 jalan. Matanya pasti diambil dari Jiang Taixu. Di langit, benar-benar ada orang yang hidup, dan dia adalah Sok Kaisar. Kamu harus berterima kasih padaku, lelaki tua ini mengambilkannya untukmu dari sungai. Sementara Ye Chen sedang merenung, lelaki tua Dimi menggosok tangannya dan tersenyum, matanya menyipit. Tapi senyumnya, tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, menawan. Terima kasih telah menyelamatkan hidupku, senior. Kebaikan ini tak terlupakan, kata Ye Chen, dan berbalik untuk melarikan diri. Ini adalah area terlarang, dan hantu ingin tinggal di sini. Tapi setelah mengambil 2 langkah, dia berhenti lagi, dan tersenyum sedih, aku mati, apalagi yang harus ditakuti. Omong kosong, kamu masih hidup dan menendang. Aku masih hidup. Ye Chen tiba-tiba tertegun suatu kali. Ayo, beritahu kakek, siapa yang menanam berkat rubah untukmu? Dimi menusuk Ye Chen. Berkah rubah apa? Ye Chen sedikit bingung. Ada anggota suku rubah yang mengorbankan 9 generasi reinkarnasi dan menanam berkah untukmu, sehingga kamu bisa diselamatkan. Jika tidak, kami akan menguburmu sejak lama, dan kami akan membuat peti mati saat kami selesai. Berkat rubah. Ye Chen bergumam pelan, alisnya juga berkerut, dia tidak asing dengan sihir penjaga ini. Saat berada di Suzaku Star Yudu, dia pernah mendengar Husianer mengatakannya. Ini adalah seni peri yang sangat mendominasi dan tragis, dan itu adalah perlindungan yang dikumpulkan dengan mengorbankan 9 generasi reinkarnasi. Meski cara ini hanya bisa digunakan sekali, namun sangat menakutkan. Di masa lalu, leluhur klan rubah menggunakan metode peri ini untuk membantu Kaisar Xianyu menghindari bencana, yang merupakan cerita yang bagus. Apakah itu berkat rubah yang ditanam oleh peri rubah untukku? Untuk melindungi hukum peri, dan memblokir pengetahuan untukku. Ye Chen mengerutkan kening lebih dalam, dan ekspresinya sedikit jelek. Berkat rubah datang dengan harga yang mahal, dan tidak sulit baginya untuk membayangkan bagaimana dia akan berubah menjadi debu sepenuhnya. Apa yang bisa saya lakukan untuk membuat Anda membayar begitu banyak? Ye Chen bergumam pada dirinya sendiri, merasa sangat bersalah di dalam hatinya. Namun, bagaimana dia tahu bahwa pada malam itulah dia menyelamatkannya dari mulut iblis pohon dan memintanya untuk mengingatnya dengan tegas. Bingung lagi. Pria tua Tianzu bergidik, menarik Ye Chen, yang sedang berpikir keras, kembali ke kenyataan. Apa yang harus kamu lakukan dengan Liu Dao? Pria tua Dimi menyodok Ye Chen, masih tersenyum. Itu aku. Ye Chen hampir berbicara, ingin berbicara tentang leluhur, tetapi tiba-tiba berhenti. Ini Tianzu, tapi Liu Dao tidak bisa dikatakan sebagai leluhurnya. Dia masih ingat bahwa Qiangzi mengatakan bahwa Liu Dao pernah menggeledah daerah terlarang Xuan Huang satu persatu, dan jika Liu Dao melibatkan beberapa kerabat, mereka akan dikubur hidup-hidup jika gagal menjaganya tetap utuh. Dia adalah musuhku. Ye Chen yang jenaka mengubah kata-katanya secara sadar, dan reaksinya cukup cepat. Dari mana kamu mendapatkan cincin ini? Kedua lelaki tua itu menatap cincin giok Xuancang di jari Ye Chen. Liu Dao memberikannya kepadaku, katanya, jika dia ingin menantangnya,
teriak saja kering, dan dia akan datang. Apakah ini luar biasa? Aku belum mencobanya, bagaimana kalau aku mencobanya? Tidak. Kedua lelaki tua itu buru-buru menarik Ye Chen kembali. Tidak masalah jika dia terus berteriak dengan suara ini, jika Liu Dao benar-benar datang, mungkin dia akan meledakkan Tianzu. Memikirkan kejadian lama itu, orang tua Tianzu Dimi merasakan sakit di wajahnya, dan mereka langsung keluar dari bayang-bayang. Jika kedua senior baik-baik saja, generasi yang lebih muda akan pergi lebih dulu, kata Ye Chen, berbalik dan hendak melarikan diri. Aku belum menyelesaikan pertanyaanku, dan aku masih ingin pergi. Dimi menahan Ye Chen, katakan padaku, dari mana asal tubuh suci? Dacu, gua dewa. Ye Chen, tidak, jangan bersembunyi kali ini. Apakah kamu dari Dacu? Kata-kata Ye Chen membuat Tianzu Dimi terkejut. Tampaknya kedua senior itu mengenal Dacu. Ye Chen menghela nafas lega, dan menemukan harapan untuk keluar hidup-hidup. Sekarang dia mengenal Dacu, itu akan mudah ditangani. Kamu adalah kaisar dari Great Chu. Kaisar ke-10 dari Great Chu. Jian Feidao pernah berkata bahwa ada perubahan yang mengejutkan pada Great Chu, loh. Tianzu Dimi berkata satu demi satu. Ini aku, Dewa Pedang Senior yang menceritakan kecelakaan itu, kata Ye Chen, menawarkan tirai air. Di tirai air, yang muncul adalah gambar invasi iblis surgawi dan perjuangan Chu Agung, yang semuanya berdarah. Melihat ke tirai air, bahkan ekspresi dari dua kuasi kaisar mau tidak mau berubah. Itu adalah gunung dan sungai yang besar, ditelan oleh kegelapan, dan darah ada di mana-mana di mata, seperti neraka yang tak berujung. 90 juta jiwa heroik Great Chu sedang bertarung, dan 90 juta biksu Tianxuanmen mati-matian berjuang untuk mati. Satu demi satu, orang jatuh dalam genangan darah, dan masing-masing dari mereka mati di tembok kota. Tembok besar merah dibangun di Tianwanyu, dan seluruh pasukan hampir musnah dalam pertempuran. Tianzu Dimi terdiam, dengan ekspresi menyedihkan di wajahnya. Area terlarang juga milik surga dan Myriad Domains, jadi saya tahu gerbang semua surga. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa pada waktu tertentu di masa lalu, Dacu bertarung dengan sangat sengit melawan iblis langit. Mereka juga kaget karena Ye Chen benar-benar membantai seorang kaisar, dan rekor itu menantang surga. Dacu telah hilang, Dewa Pedang Senior dan yang lainnya telah pergi mencarinya, dan mereka sedang dalam perjalanan kembali kali ini, kata Ye Chen. Tidak heran. Tianzu Dimi bergumam, tidak heran Jian Feidao datang ke Tianzu untuk mengundang Raja Surga di masa lalu, dan dia harus melakukannya untuk ini. Kuda. Ye Chen menangkupkan tangannya, terlihat sangat hormat. Apa yang kamu katakan, kami juga tidak bermaksud membunuhmu. Raja Surga pernah memerintahkan siapapun yang melanggar langit akan dibunuh tanpa ampun. Namun, orang-orang dari Dacu tidak termasuk dalam daftar ini. Anak-anak jangan main-main, kami hanya membuangnya dan tidak pernah menyakiti hidup siapapun. Apakah ada hak istimewa seperti itu? Ye Chen tidak bisa menahan keterkejutannya, dan diam-diam berkata, tidak heran aku tidak mati di Belanda. Jangan. Tinggalkan area terlarang, berpikir itu sama menakutkannya, lagi pula, kami masih berutang budi padamu. Tianzu Dimi menyatukan tangan mereka dan tersenyum ramah. Karena itu adalah bantuan, bisakah kedua senior pergi dengan generasi yang lebih muda untuk menghancurkan bajingan Ziyang? Mengangkat bahu, ini adalah aturan surga, kamu tidak bisa melanggarnya. Kalau begitu biarkan Raja Surgawimu pergi dengan saya. Raja Surgawi tidak ada di Tianzu, dia ada di Dacu sekarang. Kalau begitu tidak apa-apa, dia tidak ada di sini, kalian berdua diam-diam keluar. Ye Chen menggosok tangannya dan tertawa. Su Surgawi memiliki batasan, yang ditetapkan oleh Raja Surgawi sendiri di masa lalu. Jika kita berani keluar, kita akan musnah di saat berikutnya. Tianzu Dimi bergidik saat dia berbicara. Ini sangat menggantung. Ye Chen memandang mereka berdua dengan tak percaya, kultivasi macam apa Raja Surga yang kamu bicarakan? Kaisar Semu. Puncaknya. Kamu juga kuasa kaisar, apakah kamu masih takut dengan pembatasan? Aku khawatir, Zhongjian akan dihancurkan juga. Masalah ini, 130 kaisar Xuan Huang semuanya jelas. Kita, Tianzu, mereka semua dipukuli habis-habisan oleh Raja Surgawi. Kalian berdua membodohiku. Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk berdiri, mengamati kedua lelaki tua itu dari atas ke bawah, Xuan Huang 130 kaisar. Raja Surgawi Anda apa senioritasnya? Biarkan saya memberitahu Anda, ketika Kaisar Pangu masih kecil, Raja Surgawi saya memainkan penisnya.